Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kawasan wisata Telaga Sarangan di Magetan diguyur hujan lebat disertai butiran es. Peristiwa ini menyebabkan warga panik dan berlindung di sejumlah bangunan sebab sebelumnya cuaca cerah dan terik. Fenomena hujan lebat disertai butiran es di Telaga Sarangan pada Senin petang itu sempat direkam oleh warga dengan kamera ponsel. Tidak ada angin kencang yang menyertai hujan lebat disertai butiran es sebesar kelereng yang terjadi sekitar 30 menit tersebut. Menurut warga, sebelum hujan deras disertai es, cuaca sangat panas dan cerah. Namun mendadak turun hujan disertai es sebesar kelereng. Kondisi ini sempat membuat panik pengunjung yang kemudian berlarian mencari lokasi berteduh. Ya, awalnya siang tuh panas sekali, terus tiba-tiba mendung langsung hujan disertai es. Gede-gede Pak? Sebesar kelereng gitu. Terus para pengunjung gimana Pak? Ya sama itu lari ke teras-teras cari penginapan. Tapi nggak merusak bangunan ya Pak? Ya nggak aman, nggak ada. Lama itu Pak? Di sekitar 1 jaman. 1 jam. Langsung. Tadi sore itu kan tiba-tiba hujan, terus hujannya itu es, terus berhenti sampai jam setengah 5 sampai jam 5, terus hujan lebat lagi sampai sore sampai setengah 6. Tapi hujan itu lebat sekali sama angin. Hujan esnya itu berlangsung berapa jam Pak? Mungkin sekitar setengah jam, 30 menit. Besar-besar Pak? Iya, sekitar saya batu kecil-kecil. Kelereng gitu? Iya. Tapi nggak ngerusak ya Pak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Setelah hujan reda, kondisi di Telaga Sarangan normal seperti biasa. Tidak ada kerusakan bangunan maupun korban luka akibat tertimpa butiran es. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, sebuah mobil pickup alami pecah ban di tol kilometer 704 arah Mojokerto Jombang. Akibatnya pickup yang oleng dihantam minibus dari arah belakang. 5 orang terluka parah dalam kecelakaan ini. Wih, balik gini sampai anak kejadian itu. Masya Allah. Kecelakaan terjadi di jalur tol kilometer 704 arah Jombang Mojokerto di Kecamatan Kesamben, melibatkan 2 kendaraan yakni minibus dan mobil pickup. Akibatnya 5 orang menderita luka parah dan harus dirawat di Rumah Sakit R.A. Basuni, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan bermula saat mobil pickup muatan cabai yang dikemudikan Budi Santoso, warga Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang mengalami pecah ban, sehingga pickup oleng dan tertabrak minibus dari belakang yang dikendarai oleh Dede Kurnia, warga Garut, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat minibus terhempas di jalur tol dan para penumpang minibus terluka parah. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 704. Mobil kendaraan pickup yang muat cabai mengalami pecah ban dan terserempet mobil penumpang. Dan ada korban apa tidak? Ada 5 orang dirawat di Rumah Sakit Basuni, Mojokerto. Itu diduga karena apa dan pertama kecelakaannya? Sementara diduga mobil pickup mengalami pecah ban. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, seorang remaja di Ngawi tenggelam saat mandi di sungai diduga karena tidak bisa berenang. Korban ditemukan tewas 1 jam kemudian di kedalaman sekitar 3 meter. Mengetahui jasad anaknya, sang ibu histeris. Mengetahui Doni Rahmat Ramadan 24 tahun, warga desa Pitu, Kecamatan Pitu Ngawi, tewas tenggelam. Sumarni, ibu korban, langsung menangis histeris. Wanita 44 tahun itu masih tidak menyangka anak pertamanya meninggal akibat tenggelam. Sejumlah warga dan adik korban berusaha menenangkan Sumarni untuk dibawa ke kamar. Doni Rahmat Ramadan tenggelam saat mencuci pakaian dan mandi di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Diduga tidak bisa berenang, Doni tenggelam. Warga yang mengetahui langsung melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tidak bernyawa di kedalaman sekitar 3 meter. Menurut masyarakat sini tadi mau mandi sama cuci
baju. Habis cuci baju, informasi dari masyarakat sini itu kemudian mandi. Karena kondisinya anak tadi tidak bisa renang, akhirnya terpleset, Tenggelam. terbawa arus. Usia berapa dia, Mas? Udah dewasa Mas, sekitar 24 tahun. 24 tahun. Oh, gitu. Terus bisa ketemu tadi gimana? Ketemunya tadi ditolong sama warga di Selam. Diselamain. Berapa jam kemudian ketemunya? Sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi udah meninggal dunia ya. Meninggal dunia. Dilakukan pemeriksaan di tempat, kemudian korban tidak ditemukan tanda-tanda Mencurigakan ya. Kemudian, Jadi dia murni tenggelam gitu kemarin. betul, murni tenggelam. Pihak keluarga sendiri kemudian? Kita sudah komunikasikan dengan pihak keluarga bahwa dengan hasil pemeriksaan tidak ada tanda-tanda mencurigakan, korban menerima kalau itu sebagai musibah. Selesai diidentifikasi dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Sementara itu, saudara, seorang gadis berusia 14 tahun di Jombang ditemukan tidak bernyawa dan mengambang di sungai setelah dikabarkan hilang pada Senin malam. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat, terdapat sepeda angin dan pakaian serta celana dalam milik korban. Korban berinisial RD, warga Kecamatan Gudo yang ditemukan di aliran sungai Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Selasa siang. Saat pertama kali diketemukan, jasad korban mengambang dalam kondisi setengah telanjang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang melewati jalan sekitar sungai. Warga yang datang ke lokasi menemukan sepeda angin dan pakaian dalam di sekitar pintu air, tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Kejadian kecelakaan yang mana anak usia 14 tahun itu kesangkut di sungai, yaitu Sungai Waruturi. Nah, ini kejadian ini informasi yang saya terima keluarganya hari Senin yang hilang itu memang beliaunya yaitu yang ditemukan. Apa sudah hilang sejak Senin? Hari Senin hilangnya. Keluarga korban yang mendatangi lokasi kejadian mengatakan kepada petugas puskesmas yang mengevakuasi korban jika RD meninggalkan rumah pada Senin malam tanpa diketahui penyebabnya. Tadi saya periksa tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan gitu aja. Udah. Yang lainnya sudah tidak ada tanda-tanda yang lain tidak ada. Indikasinya tenggelam atau gimana, Pak? Nah itu nanti kita tidak berani menyimpulkan kalau itu, nanti tugasnya dokternya aja nanti. Oke, saya kan sebagai perawat. Berdasarkan visum luar oleh tim medis dari puskesmas, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun untuk memastikan kematiannya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, budidaya pertanian dengan bantuan teknologi mulai banyak dikembangkan di Indonesia. Salah satunya oleh petani buah naga asal Kabupaten Mojokerto. Kebun buah naganya disinari lampu sebagai upaya rekayasa cuaca. Alhasil dengan program Electrifying Agriculture yang berkolaborasi dengan PLN itu, tanaman buah naganya cepat berbunga dan bisa panen hingga 4 kali dalam setahun. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kemasan Tani, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, berada di kebun buah naga. Di kebun buah naga ini menggunakan sistem Electrifying Agriculture. Sistem Electrifying Agriculture sendiri yakni menggunakan rekayasa cuaca dengan menggunakan sistem penerangan dari PLN seperti ini, pemirsa. Jadi, cuaca saat malam hari ataupun matahari akan digantikan dengan lampu penerangan seperti ini yang akan menyinari buah naga, sehingga buah naga lebih produktif dan bisa berbuah tanpa mengenal musim.
Kebun buah naga milik Suarsono ini berada di Desa Kemasan Tani, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Di lahan seluas 5.000 meter persegi ini, setiap hari Suarsono bersama istrinya merawat tanaman buah naga dengan telaten. Sebanyak 150 pohon buah naga ditanam di kebun ini, baik dari jenis buah naga merah maupun buah naga putih. Kedua jenis buah naga itu bisa dibedakan dari bentuk daunnya. Buah naga putih bentuk daunnya bergelombang, sedangkan buah naga merah cenderung lurus. Perawatan dengan tekun dan teliti sangat diperlukan sebab tanaman buah naga ini sama sekali tidak menggunakan pupuk maupun bahan kimia lainnya. Sistem pertanian organik itu diterapkan sejak pohon buah naga ditanam hingga masa panen. Kalau saya punya sekitar luas 5.000 meter persegi, tetapi khusus yang saya tanam buah naga itu untuk saat ini sekitar 2.000 itu belum kepotong untuk rumah tinggal, maka yang saya tanam itu pohon sekitar 150 pohon, membutuhkan lampu sekitar 100 dop lampu itu Mas. Nah, satu lampu itu sekitar 9 watt, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 900 watt dalam 6 jam sampai 7 jam tiap malam. Ya, mengoneksi ini lampu-lampu semua dipasangin sendiri karena suami nggak berani itu sama strom. Ya, untuk hasilnya lebih besar, soalnya kita panennya itu bisa lebih banyak. Biasanya 1 tahun 2 kali, kita sekarang bisa 3 sampai 4 kali. Melalui sistem pertanian organik dengan pola rekayasa cuaca, hasil kebun Suarsono lebih diminati supermarket dan pasar modern di luar kota. Hal itu karena buah naga hasil pertanian organik segar, tahan lama, tidak cepat busuk dan diyakini lebih sehat. Selain sistem pertanian organik, kebun buah naga ini juga menerapkan rekayasa cuaca dengan bantuan program Electrifying Agriculture dari perusahaan listrik negara atau PLN melalui unit layanan pelanggan ULP Pacet. Kami koordinasi dengan beberapa perangkat desa untuk sosialisasi terkait program Electrifying Agriculture supaya beberapa petani yang belum memakai program dari kami, koordinasi dengan PLN agar bisa berkoordinasi Pak. Pembuahan buah naga ini bisa sepanjang tahun bisa menghasilkan buah naga. Keuntungan dari program Electrifying Agriculture ini adalah kami bisa menambah pendapatan dari program Electrifying ini, kemudian penambahan penjualan KWH, penambahan jumlah pelanggan, dan juga menambah daya sambung di para petani buah naga ini. Program Electrifying Agriculture merupakan upaya PLN untuk membantu para petani buah naga mendapatkan hasil maksimal dari perkebunan mereka. Kalau kita mengikuti musim yang ada di Indonesia, berarti pertanaman buah naga ini hanya panen pada saat-saat tertentu. Sementara pada saat yang tidak ada cahaya atau kurang cahaya, dia tidak berbuah. Nah, petani ini inginnya bisa panen sepanjang waktu. Jadi makanya harus menggunakan upaya khusus untuk bisa berbuah. Seiring semakin besarnya manfaat yang diperoleh petani buah naga melalui program Electrifying Agriculture, diperkirakan akan semakin banyak petani yang memakai pola rekayasa cuaca itu untuk kebun buah naganya. Apalagi biaya listrik yang dikeluarkan petani tergolong layanan bisnis, sehingga lebih murah dibandingkan layanan rumah tangga. Kalau untuk pertanian, kami memberikan tarifnya adalah tarif bisnis. Tarif bisnis itu lebih murah daripada tarif rumah tangga. Karena kalau rumah tangga itu pemakaiannya hanya untuk rumah tangga. Nah, makanya kami bedakan kalau pertanian itu tarifnya adalah tarif bisnis. Melalui penerangan lampu saat malam hari, pohon buah naga akan cepat berbunga. Hal itu tentu sangat menguntungkan petani.
Pasalnya, dengan semakin cepatnya pohon buah naga berbunga, maka proses penyerbukan bisa segera dilakukan. Suharsono melakukan sendiri penyerbukan kembang buah naga itu agar pembuahan bisa maksimal. Apalagi waktu kembang buah naga mekar sempurna itu hanya semalam. Sehingga penyerbukan harus segera dilakukan sebelum bunga menjadi layu. Ya pemirsa, bubuk putih ini yang seperti bedak ini yang dinamakan serbuk sari. Serbuk sari ini akan ditaruh ke putik sari. Pemirsa, malam ini saya sudah melakukan proses penyerbukan di mana serbuk sari dikawinkan dengan putik sari. 1 bulan lagi bunga buah naga ini siap untuk dipanen. Melalui sistem penerangan atau rekayasa lampu seperti ini, para petani di Mojokerto sudah bisa merasakan manfaatnya. Lampu terang, sang naga pun senang. Dari Mojokerto, Sri Ramadi Putra dan Hidayat Adi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.